Saudara, pemerintah ini telah menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada warga penerima manfaat sejak awal September lalu. Namun dalam penyalurannya ternyata masih saja ditemukan kasus pemotongan BLT subsidi BBM dengan beragam alasan oleh aparat desa ataupun pihak terkait. Lalu apa komentar masyarakat terkait hal tersebut? Simak Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, akhir-akhir ini masih saja ditemukan kasus pemotongan BLT subsidi BBM di sejumlah daerah. Berbagai alasan dilakukan dengan dalih sumbangan sukarela. Lalu apa tanggapan masyarakat atas hal ini? Bersama saya, Rama Aditya Domas dan juru kamera Hasto Aji. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Jadi kita tolong sasing, enggak satu itu saat kemana kan sekali nari kan pengen tuh sekali atas segala ngono iya jadi tolong atas kan iya berarti bae setiap untuk BLT kepotong tolong atas Mbak? Iya kan bisa Sumbangan desa 100 tolong atas enggak tolong atas nang RT biasa alhamdulillah. Tidak apa-apa dipotong. Kira-kira itulah pernyataan santai seorang perangkat desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Blora, usai menerima uang Rp100.000 dari warga yang telah menerima BLT. Usai viral di media sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mendatangi kantor desa Keser. Pihaknya memastikan kejadian itu memang terjadi, tapi itu bukan potongan, melainkan sumbangan sukarela dari keluarga penerima manfaat untuk pembangunan musola. Masalahnya, iuran sukarela dari BLT tetap tidak dibenarkan, sehingga kepala desa diminta segera mengembalikan iuran yang telah disetorkan oleh warga. Yes, pokoknya apapun yang namanya bantuan, tidak ada yang namanya dipungut, tidak ada iuran, berikan haknya itu kepada masyarakat secara utuh. Kalau pengen membangun adalah membangun kesadaran, bukan atas paksaan. Pemerintah Desa Keser pun lalu mengumpulkan sebanyak 102 keluarga penerima manfaat untuk mengembalikan uang yang telah mereka setorkan. Uang dikembalikan penuh sesuai nominal yang telah disetorkan warga. Besarannya bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Pak, dikembalikan ini kemarin dikasihkan untuk apa ya? Untuk pembangunan musola, tapi ikhlas. Berapa kali Mbak itu? 2 kali. 2 kali. Ini dikembalikan berapa? 200. Itu berapa Pak untuk infaknya itu Pak? infaknya terserah mereka tapi yang memberi ada yang 100 sama ada yang 50.000. Itu sifatnya wajib apa enggak Pak? Enggak ada paksaan sama sekali. Aksi pemotongan dana BLT juga sempat terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Warga penerima manfaat diminta membeli 5 kupon undian jalan sehat sebesar Rp15.000 untuk memperingati hari jadi kelurahan. Belakangan, uang untuk membeli kupon acara jalan sehat itu pun dikembalikan. Di Brebes, Jawa Tengah, sejumlah warga desa Cikaka penerima BLT mengeluh lantaran uang untuk memenuhi kebutuhan dampak kenaikan harga BBM justru dipotong Rp100.000 untuk iuran sedekah bumi. Padahal kegiatan sedekah bumi baru digelar tahun depan. Sudah dikasih tahu kalau nanti kalau sudah ngambil uang katanya suruh masih Pak RT 100.000 suruh Pak Bungu katanya gitu. alasannya untuk apa? Katanya buat bumian tahun depan. Sedekah bumi ya? Iya. Ada kwitansi Bu? Enggak ada. Enggak minta? Enggak minta. Kan sedekah bumi baru kemarin. Oh gitu. Ya baru bulan kemarin. Katanya buat tahun depan gitu. Iya, katanya sih orang nggak dirunding ya. Oh nggak dirembuk ya? Dirembuk iya. Yang meminta Bu siapa? Itu kan RT. RT, ketua RT-nya? Iya. Salah satu ketua RT menyatakan penarikan iuran itu merupakan kesepakatan dari para ketua RT di desanya. Kalau misalkan mau dibagi pensairan, katanya ada sumbangan atau iuran buat bumian mumpung ada uang katanya gitu. Tapi yang lain warga lain juga mau dimintain, tapi
bertahap gitu. Jadi itu RT Bu ya, semuanya ngomong kayak gitu ya? Iya RT, bukan desa, bukan. Desa malah nggak tahu. Lalu apa komentar masyarakat terkait maraknya pemotongan BLT di berbagai daerah dengan dalih sumbangan sukarela tersebut? Ya itu kan harusnya buat kayak warga-warga yang kurang mampu ya. Kalau udah dipotong lagi itu kayak kurang etis aja sih buat saya. Karena itu kan nggak amanah, soalnya kan kalau misalnya dikasihnya 150 ya harus 150 lah. Soalnya kan itu juga kenaikan BBM kan nggak setara lah dengan yang 150.000 itu. Pastinya sih saya tidak setuju ya untuk pemotongan BLT itu, apalagi yang memotongnya itu oknum-oknum yang tidak jelas gitu. Karena itu kan hak-hak untuk masyarakat yang di kelas menengah ke bawah gitu. Kenapa sih BLT yang jumlahnya cuma sedikit juga masih tetap dipotong gitu? Tidak setuju, masa dipotong, keterima juga udah kecil, terima ya. Itu harus diusut sampai ke akar-akarnya. Nggak boleh itu, nggak setuju. Bantuan langsung tunai adalah hak milik rakyat yang harus dipenuhi. Pemerintah menyalurkan BLT subsidi BBM untuk menaikkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat ekonomi rendah serentak dilakukan pada bulan September. Dua program pemerintah, yaitu BLT subsidi BBM sebesar Rp300.000 dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT senilai Rp200.000 disalurkan langsung melalui PT Pos Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud konsekuensi pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi awal September lalu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjamin tidak akan ada pemotongan dari pihak PT Pos Indonesia. Apabila ada pemotongan BLT, hal tersebut terjadi setelah warga menerima BLT dari PT Pos Indonesia. Kalau dari kami, karena udah kita serahkan ke orangnya, langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah masalahnya siapa yang motong gitu. Kalau dari PT Pos silakan buktikan. Kalau memang itu betul PT Pos, saya yakin Direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu. Masyarakat berharap pemerintah bertindak tegas agar tidak ada lagi pemotongan BLT dengan dalih sumbangan sukarela. Pengawasan penyaluran BLT mesti dilakukan secara benar agar tidak ada oknum yang memanfaatkan rakyat kecil. Ya tentunya itu dibikin efek jera ya. Kalau perlu ya pengadilan ya harus betul-betul diadilin. Pemerintah harus betul-betul tegas karena saya orang yang paling tidak suka yang namanya bukan hak kita tapi dirampas. Seharusnya dari pihak pemerintah juga akan lebih tegas lagi untuk oknum-oknum yang sudah berani memotong istilahnya hak itu hak rakyat begitu kan. Itu kan hasil daripada istilahnya kenaikan BBM ya. Supaya untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu harus berpikir lagi lah. Uang sedikit masih dipotong gitu sama mereka itu. Semoga sih pemerintah lebih aware aja sih kayak buat petugas-petugasnya diedukasi lebih biar nggak ada oknum-oknum yang seperti buat pemotongannya sendiri itu. Apapun alasannya pemotongan bantuan langsung tunai tidak boleh dilakukan. Laporkan terhadap pihak berwajib jika Anda menemukan kasus pemotongan BLT. Jadi, jangan coba-coba potong BLT. Demikian Kopi Pagi kali ini. Bersama saya, Rama Aditya Domas dan juru kamera Hasto Aji. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.